Nah, jadi langkah yang pertama kita bisa klik di Google animaker.com, lalu klik search. Nah, di sini langsung ke tampilan Animaker, kita bisa login. Lalu kita bisa di sini tuh banyak banget template-nya, ada template yang buat YouTube, TikTok, dan masih banyak lagi. Kita di sini bisa milih, contohnya kita milih yang ini. Kita bisa langsung pencet yang use. Nah, di sini kita tuh bisa milih yang sebelah kiri buat karakternya. Nah, kalau sebelah kanan itu buat slide-nya. Jadi kita bebas mau berapa slide. Di sini itu banyak banget karakternya, kita juga bisa milih. Nah, buat ekspresi juga kita bisa milih di bagian kanannya. Nah, ada yang marah, ada ekspresi yang sedih, ada ekspresi yang senang, ada yang bahagia, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita juga bisa mengubah tulisannya dengan menghapusnya lalu ketik apa yang kita mau. Misalkan saya tulis nama saya sendiri untuk di bagian judul. Nah, lalu kita bisa mengubah fontnya, banyak banget di sini. Kita bisa milih, misalkan saya pilih yang Laura. Nah, ukuran fontnya juga bisa diubah, bisa dibesarkan atau dikecilkan di sebelah bagian font. Kita juga bisa memindahkan atau merapihkan tulisannya. Lalu lanjut ke bagian bawah itu ada elemen untuk hiasan. Nah, di bagian bawahnya lagi ada kolom untuk menambahkan teks. Misalkan kita pakai yang Justin Bieber. Nah, kita bisa langsung mengubah tulisan di dalamnya dengan apa yang kita inginkan. Nah, di bawahnya lagi itu ada latar belakang yang bisa kita tambahkan untuk latar belakang slide-nya. Nah, di bagian bawahnya lagi ini ada foto untuk menambah aksen di slide-nya. Di bagian bawahnya lagi itu ada video. Jadi kita juga bisa menambahkan video ke dalam slide-nya. Kita juga bisa menambahkan videonya dari perangkat kita. Nah, di sini itu ada musik buat latar belakang sound-nya. Kita juga bisa menambahkannya dari perangkat kita. Nah, di bagian paling bawah itu ada aksen untuk menambahkan hiasan di slide-nya yang bisa kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai problem solving remaja, yaitu bagaimana kita memecahkan sebuah permasalahan. Nah, kita sebagai manusia yang berbeda-beda, pasti setiap manusia itu mempunyai masalah kan? Yang membedakan itu adalah cara mensikapi masalah tersebut. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. I'm starving. Farmer's gone. His boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Pig? Pig, what's the problem? 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 It's obvious, isn't it? I'm starving. That's not your problem. Huh. What do you mean? I'm hungry, and that lazy kid isn't doing his job. Right, but that's his problem. Your problem is where can you go to find some food? Me? Find food? Exactly. What are your options? Well, I could stay here and wait. That's one option. How's that working? Yeah. If I could get out of here, I could maybe find food in the garbage pile. That's another option. I noticed that the boy left your gate unlocked. Yeah, but I've never just walked out of here. And there might not be any food there anyway. Well, probably time to decide and do something. Stay or get moving. Okay, it's my problem, right? Yep, And the garbage pile's my best option. if you think so. So I need to decide and act. Seems like it. All right. Okay. Well, here goes. Hey, sheep. This is great stuff.
Lalu, bagaimana kalian mensikapi sebuah masalah? Apakah dengan lari, minta bantuan orang lain, atau dengan menghadapinya? Setiap orang pasti tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan tepat jika dia tidak mengenali masalah yang dihadapinya dan tidak tahu sumber dari permasalahannya tersebut. Nah, sumber masalah itu ada masalah dari dalam diri dan ada masalah dari luar. Jika masalah dalam diri itu seperti misalkan kecerdasan, bakat, fisik, kepribadian, dan sebagainya. Jika masalah dari luar itu seperti keluarga, sekolah, guru, teman, dan sarana belajar. Nah, untuk langkah-langkah pemecahan masalahnya itu, yang pertama, kita bisa merumuskan masalahnya. Yang kedua, kita bisa menganalisa sebab akibatnya. Yang selanjutnya, kita bisa mencari alternatif jawaban. Yang keempat, memilih jawaban yang terbaik dari jawaban yang telah kita pilih. Yang kelima, melaksanakan dalam kegiatan yang terencana. Nah, terdapat beberapa aspek yang membentuk problem solving. Yang pertama itu percaya diri, yaitu ketika kita percaya kita bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Sebelum berusaha untuk menemukan solusinya, kita terlebih dahulu harus yakin bahwa kita dapat menyelesaikan masalah ini. Aspek yang meliputi kepercayaan diri ini tergabung dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Yang kedua itu ada pendekatan dan penghindaran. Ketika seseorang dihadapkan oleh suatu masalah, beberapa orang memilih untuk menyikapinya dengan cara mendekati masalah tersebut. Namun, sebagian orang itu menyikapi sebuah masalah itu dengan menghindarinya. Nah, yang ketiga ada kontrol pribadi. Kontrol pribadi itu dapat diartikan sebagai kemantapan seseorang dalam menangani masalahnya. Saat seseorang itu mengalami kesulitan dalam proses pemecahan masalahnya, seseorang itu akan tetap bersikap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari rancangan. Seseorang itu akan berusaha mencari jawaban lain atas permasalahan dan tetap konsisten untuk berusaha menyelesaikan masalah. Mungkin sampai sini materi yang saya berikan. Jika kalian mengalami kesulitan dalam pemecahan suatu masalah, kalian bisa datang kepada guru BK di sekolah untuk membantu memecahkan masalah kalian. Masalah kalian akan aman karena kita memegang asas kerahasiaan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.